Pernyataan Joko Widodo yang menyebut presiden hingga menteri boleh berpihak dan berkampanye dinilai pernyataan yang mencemaskan dan meresahkan. Tidak lagi sebagai politik riang gembira yang selalu digaungkan dalam konteks pemilu 2024. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Fitri, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mbak Fitri, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Mbak Fitri, klarifikasi Presiden Joko Widodo kemarin, apakah membuat kesan bahwa Presiden tetap netral atau bahkan justru sebaliknya, semakin meyakinkan Jokowi itu tidak netral begitu? Justru sebaliknya kalau menurut saya. Jadi pertama saya mau klarifikasi dari pasalnya dulu ya. Jadi kan yang ditampilkan gambarnya itu oleh Pak Jokowi hanya satu ayat dari pasal 299. Nah, jadi buat semuanya ketika mempelajari sebuah undang-undang itu memang harus membaca satu keseluruhan pasal, dan yang kedua harus baca konstruksi Undang-Undang 7 2017 itu seperti apa. Nah, kalau sudah dibaca secara utuh, kita akan tahu bahwa pasal 299 itu harus dibaca bersama dengan 301 dan yang lainnya. Intinya adalah presiden itu memang berhak untuk berkampanye pada saat satu, apabila dia berkampanye untuk dirinya sendiri, kalau dia petahana ya seperti Jokowi 2019, Pak SBY 2009, atau dia mendukung partainya. Dan dalam hal ini Pak Jokowi kalau dia mau mendukung partainya, dalam hal ini Pak Ganjar atau caleg-caleg partainya, kalau memang ya mau seperti itu ya boleh ada disediakan ketentuannya. Yang ketiga, kalau presiden itu adalah atau menteri-menteri, jadi itu pasalnya untuk presiden, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya. Dia adalah tim resmi dari pasangan calon ataupun ya pasangan calon tertentu. Itu semua kalau semuanya bisa diterapkan atau salah satu dari situ bisa diterapkan, maka kita naik ke ketentuan awalnya bahwa orangnya baik menteri, presiden, apalagi dan seterusnya harus cuti dulu gitu. Jadi yang ditampilkan oleh Pak Jokowi itu cuma sepotong yang kalau menurut saya tidak applicable juga untuk Pak Jokowi. Karena kan relasi antara Pak Jokowi dengan pasangan-pasangan calon keseluruhannya ini agak unik. Kalau dia mau mendukung 02, Pak Jokowi itu bukan partainya Pak Prabowo, bukan juga partainya Gibran. Meskipun Gibran adalah anaknya sendiri. Relasi keluarga itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini yang kita mesti pahami. Jadi memang Undang-Undang Pemilu kita memberikan cukup baik ya kerangka hukumnya. Dinasti politik atau nepotisme dalam politik itu tidak diakomodasi. Dan itu yang kita jangan sampai luput untuk melihat itu. Tapi saya tanggapi yang berikutnya, Mas. Yang kedua adalah kalau dikatakan menjadi kelihatan tidak netral, saya kira kebalikannya. Karena ya dia bahkan sampai harus mengklarifikasi karena konteksnya sudah kemana-mana. Tapi saya mau bilang bahwa konteks itu wajar saja. Namanya pernyataan politik dalam suatu situasi elektoral, apalagi ingat waktu dia menyatakan itu, walaupun itu doorstop, tapi di sebelahnya adalah salah seorang yang berkompetisi, Pak Prabowo. Di belakangnya adalah alutsista, tempatnya pun di lapangan udara punya angkatan udara. Jadi ada konteks politik yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi sebenarnya kan Pak Jokowi sudah juga menunjukkan tindakan-tindakan yang mengindikasikan bahwa dia memang tidak netral. Ya, mulai dari bagaimana dia membagikan bansos atau bagaimana beberapa menteri yang ada di tim 02 menekankan bahwa ini dari Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi tidak bisa dielakkan ada persepsi politik yang timbul. Satu lagi tambahannya, apalagi ASN itu diwanti-wanti sampai tidak boleh pakai jari-jari, tidak boleh foto di depan poster. Pak Jokowi sementara itu sebagai bos dari semua aparatur sipil negara di negara ini justru bilang, oh nggak apa-apa, saya boleh saja untuk berkampanye. Kan itu artinya juga menimbulkan kita akan terusik gitu kompas moral kita bahwa ada situasi yang unik seperti ini. Undang-undang kita memang tidak mengakomodasi itu karena ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi di negara ini, di mana salah satu paslon itu di-endorse dan didukung penuh oleh orang yang masih berkuasa, dan itu adalah pimpinan tertinggi kepala pemerintahan dan kepala negara di negara ini. Nah, sekarang dia bertindak sebagai kepala keluarga.
Ya, Mbak Fitri, dengan Baik, gimana? pernyataan, dengan sinyal, dengan gestur dari Pak Jokowi beberapa waktu terakhir ini yang menunjukkan adanya keberpihakan itu, mungkin tidak kemudian pemilu 2024 kita ini tetap politik yang riang dan gembira, Mbak Fitri? Ya, kalau buat saya sudah tidak riang gembira, juga kalau dikatakan pesta demokrasi, barangkali yang pesta hanya sebagian yang punya kekuasaan dan tangan-tangan kekuasaan. Jadi karena apa? Karena iya banyak sekali yang sebenarnya mengusik kompas moral kita, bila kompas moral kita masih baik, begitu ya, dan juga mengusik akal sehat kita, dan bahkan juga ada ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan. Saya kira banyak yang ingin bersuara, sama begitu ya, makanya banyak Ya. sekali berseliweran di media sosial, tapi juga takut karena ada kemungkinan-kemungkinan nanti malah kita yang kena gitu, diancam dan lain sebagainya. Jadi aspek keadilan menurut konstitusi kan seharusnya pemilu itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, Hmm. aspek keadilannya ini sudah hilang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan riang gembira, saya kira sudah jauh dari itu, Mas. Mbak Fitri, apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini memenuhi syarat untuk pemakzulan, Mbak Fitri? Ya, ini satu hal yang patut kita cermati. Memang, kalau menurut saya sih termasuk dalam perbuatan tercela. Jadi kalau kita lihat pasal 7A Undang-Undang Dasar, syarat pemakzulan itu selain tindak pidana korupsi, penyuapan, pengkhianatan, ada juga yang namanya perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, tercelanya ini jangan dianggap sama seperti kita semua yang manusia biasa tanpa jabatan. Dalam hukum tata negara, kita harus menganalisis jabatannya. Nah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tercela itu sudah terjadi ketika dia sebenarnya melanggar aturan main pemilu, meskipun tidak ada sanksi pidananya begitu langsung ya, tapi Ya. dalam konteks jabatan tidak seharusnya dia lakukan. Nah, masalah prosedurnya, yaitu saya kira kemudian kita harus bergantung pada aktor politik formal di DPR, tapi kalau memang para anggota DPR mau bergerak memanfaatkan ruang konstitusi yang ada, ini sudah memenuhi syarat. Mhm. Mbak Fitri, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan kemudian? Apakah masih ada cara untuk kemudian membuat politik 2024, pemilu 2024 kita ini riang gembira begitu dengan kondisi seperti saat ini, dengan Pak Jokowi yang memberikan sinyal-sinyal, pernyataan, keberpihakan begitu? Ya, paling tidak kita warga negara biasa sebenarnya kan masih bisa mengawasi. Dan kekuatan kita sebagai warga untuk mengawasi itu jadi penting. Untuk paling tidak membuat pemilu ini tidak terlalu dahsyat kecurangannya. Nah, jadi paling tidak misalnya kalau ada kecurangan yang kita lihat langsung, direkam, dilaporkan, bisa ke Bawaslu, bisa melalui platform, berbagai platform sekarang sudah ada oleh masyarakat sipil ya, seperti Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024, dan seterusnya. Banyak sekali itu sekarang. Lakukan saja itu, apapun yang bisa kita lakukan, dan kita dorong wakil-wakil rakyat di DPR untuk menggunakan ruang politik formal untuk mengawasi eksekutif. Jadi misalnya mulai menggunakan hak angket atau hak interpelasi, menanyakan kepada Pak Jokowi, ini apa yang tengah Anda lakukan? Jadi fungsi pengawasan DPR yang selama ini sebenarnya dimatikan, kita dorong untuk hidupkan kembali. Paling tidak seperti itu. Jadi kita riang gembira dalam mengawasi untuk menjaga supaya kecurangan ini bisa paling tidak kita tekan begitu ya. Dan kalaupun tidak bisa ditekan secara langsung, kita rekam semuanya, kita jadikan bukti kuat untuk mempertahankan ya demokrasi yang sekarang menurut saya sudah di tepi jurang ini, Mas. Hmm. Mbak Fitri, menurut Anda apakah nanti pada saatnya Jokowi akan tegas begitu menyatakan dukungan kepada siapa begitu, dan apakah kemudian akan mengajukan cuti begitu lalu supaya tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye? Ya kalau cuti ya itu tadi ya, menurut saya tidak applicable untuk Pak Jokowi sekarang, tidak bisa diterapkan karena dia kalau ya kita asumsikan dia akan membela anaknya dan anaknya itu tidak separtai sekarang sama dia dan dia bukan tim juga. Nah jadi kalau mau cuti, menurut saya tidak bisa diterapkan dalam konteks Pak Jokowi. Tapi kalau dia mau menyatakan dukungannya, ya saya kira sebenarnya sudah terang juga. Tapi baiklah silakan nyatakan. Dan sebenarnya itu akan menjadi bukti yang kuat bahwa telah terjadi yang namanya politik dinasti. Ya kan politik dinasti itu jangan juga orang-orang langsung berkomentar terserah rakyat pilih siapa nanti.
Tapi ketika ada orang yang masih berkuasa, kuncinya di situ. Pak Jokowi ini masih berkuasa, beda sama keluarga politik ya. Pak Jokowi masih berkuasa dan menggunakan tangan kekuasaannya, itu yang tidak boleh. Jadi kalau dia nyatakan, barangkali bagus juga kita makin terang dan kita jadi bisa menggunakan berbagai perangkat hukum yang tersedia untuk mengawasi apa yang dia lakukan yang sebenarnya melanggar hukum. Oke, baik, kita akan lihat nanti Mbak Fitri, kira-kira Pak Jokowi akan tegas tidak menyatakan dukungannya kepada paslon tertentu begitu ya. Terima kasih Mbak Fitri telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Mbak Fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.